Lo bisa tebak nggak? Mana Galaxy A55, mana Galaxy A35? Susah ya? Ya, semirip itu sih emang, kedua smartphone ini. Buat yang kalian nggak tahu, ini adalah Galaxy A55 dan ini adalah Samsung Galaxy A35. Keduanya dibanderol dengan harga selisih sejuta. Galaxy A35 dijual dengan harga mulai 4,9, sementara Galaxy A55 dijual dengan harga mulai dari 5,9. Sebenarnya peningkatan yang lumayan signifikan sih dikasih Samsung untuk keduanya ya, tapi yang lumayan banget signifikannya adalah Galaxy A35. Karena desainnya sekarang bener-bener dibikin mirip sama kelas atasnya. Kalau dulu Galaxy A3 series itu desainnya masih kayak jadul, masih pakai notch lah gitu ya. Terus spesifikasinya kayak biasa aja, tapi sekarang bener-bener dibuat mirip. Jadi kalau kalian beli smartphone ini pakai casingnya A55, ya bisa. Beli casingnya Galaxy A35 untuk A55 juga bisa, karena secara dimensi sama. Bobotnya aja yang beda, karena Galaxy A35 ini sasisnya terbuat dari bahan plastik, meskipun bodi belakangnya kaca. Sementara untuk Galaxy A55, sasisnya terbuat dari aluminium, bodi belakangnya tetap kaca. Jadi ya, emang beda secara build quality, tapi keduanya dibikin solid. Galaxy A35 nggak berasa plastiknya sebenarnya. Nggak berasa, ini solid. Dan dikasih warnanya pun nggak warna yang glossy kayak smartphone 3 jutaan atau 4 jutaan berbahan dasar plastik. Dikasih warnanya lebih matte dengan efek seperti aluminium. Jadi sama-sama berkelasnya nih secara desain dari keduanya. Di bagian layar, Samsung Galaxy A55 dan Galaxy A35 juga masih pakai panel Super AMOLED, ukurannya sama persis 6,6 inci dengan resolusi Full HD+. Refresh rate keduanya udah 120 Hz dan juga sama-sama dilapisin sama Gorilla Glass Victus Plus. Jadi lebih baik daripada generasi sebelumnya. Kalau dibilang levelnya berapa kali lipat naiknya, sebelumnya itu pakai Gorilla Glass 5. Abis Gorilla Glass 5 kan ada seri 6, Victus, dan ini adalah Victus Plus. Jadi 3 level lah lebih kuat dibandingin sama seri sebelumnya. Yang beda berikutnya dari kedua smartphone ini adalah prosesornya. Kalau Galaxy A55 pakai prosesor yang baru, Exynos 1480 yang punya arsitektur yang lebih kecil, lebih powerful juga karena performance score-nya tembus 2,75 GHz. Galaxy A35 dia pakai prosesor lawas yang sebelumnya dipakai Galaxy A54, yakni Exynos 1380. Sebenarnya tetap powerful, tapi ya nggak sekenceng Galaxy A55 karena performance score dari chipset ini cuma 2,4 GHz aja. RAM-nya pun beda, kalau Galaxy A55 RAM-nya sampai 12 GB, ada varian 8 GB juga, kalau Galaxy A35 mentok di 8 GB aja. Untuk memori penyimpanannya sama sih keduanya, ada 128 GB dan juga 256 GB. Baterainya juga dibikin mirip, 5000 mAh. Galaxy A55 dan juga Galaxy A35. Fast charging-nya juga sama, tetap fast charging 25 watt untuk dayanya maksimal. Dan sama-sama nggak dilengkapin dengan adapter charger, jadi cuma ada kabel USB Type-C aja di dalam paket pembeliannya. Terakhir, kameranya juga dibikin berbeda. Kamera utamanya sih sama, 50 megapiksel dengan OIS alias Optical Image Stabilization, tapi kamera ultrawide dan makronya dibikin berbeda, termasuk juga kamera selfie. Nah, kamera ultrawide dari Galaxy A55 ini udah 12 megapiksel, sementara Galaxy A35 cuma 8 megapiksel aja. Makronya sama, 5 megapiksel, fixed focus, jadi nggak autofocus, baik makro dan juga ultrawide. Kamera selfie-nya, kalau Galaxy A55 itu udah 32 megapiksel. Kalau ini cuma 16 megapiksel aja. Ya, perbedaannya sebenarnya tipis dengan harga yang cuma selisih sejutaan doang. Kalau jadi kalian, lebih milih mana nih? Mending Galaxy A55 atau Galaxy A35? Kalau saran gue sih, mending Galaxy A55. Kenapa? Dengan harga 5,9 juta dan selisih sejuta, kalian udah dapat smartphone yang solid, build quality-nya udah lebih bagus dari seri sebelumnya. Kapan lagi smartphone harga 5 jutaan pakai bodi dari aluminium? Aluminium nih, kuat banget. Jadi kalau nggak pakai casing pun harusnya pede-pede aja pakai smartphone ini. Juga udah ngantongin rating IP67, meskipun ya A35 juga udah punya rating ketahanan air yang sama. Jadi keduanya bisa dicelupin ke dalam air sedalam 1,5 meter selama 30 menit.
kemudian juga tahan terhadap terpaan debu. Kenapa Galaxy A55 lebih oke? Ya, prosesornya juga lebih bagus. Exynos 1480 dengan arsitektur yang lebih kecil, performance yang lebih tinggi juga, jadi seharusnya multitasking lebih lancar, beralih aplikasi lebih mulus juga. Kemudian Galaxy A55 juga punya performance yang lebih tinggi, jauh tingginya dibandingin sama Galaxy A35. Exynos 1480 dengan performance core 2,75 GHz. Basisnya pun udah 4 nanometer dibandingin sama arsitektur 5 nanometer. Jadi lebih kenceng, lebih efisiensi juga daya tahan baterainya, meskipun kapasitasnya sama-sama 5000 mAh. Kalau kalian spend budget lebih gede lagi, kalian bisa beli smartphone ini dengan varian RAM 12GB yang kasih kalian keleluasaan buat ngakses banyak aplikasi maupun game yang lebih berat. Di bagian kameranya memang kamera utamanya sama 50 megapiksel, tapi ingat, prosesor yang beda otomatis punya ISP yang lebih powerful juga. Exynos 1480 gue yakin punya ISP yang lebih baru, yang bikin proses pencitraannya bakal lebih baik lagi dibandingin sama Exynos 1380 di Samsung Galaxy A35. Itu sih kesimpulannya. Kalau kalian punya spare budget sejutaan lah ya, sampai 5,9 juta, mendingan beli ini aja. Galaxy A55 ketimbang Galaxy A35. Nah, casingnya kalian bisa beli Galaxy A35 yang lebih murah mungkin ya, dipasangin di Samsung Galaxy A55. So, itu aja sih perbandingan antara Samsung Galaxy A35 dengan Galaxy A55. Jadi, yang udah sering nanya nih, mendingan mana di antara keduanya? Gue jawab, mendingan Galaxy A55 sekalian. Bagus sekalian meskipun spend budgetnya lebih tinggi. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, subscribe channel Wizon Tech biar tahu hands-on, review, compare gadget di Indonesia. Gue Faisal, bye!